march forward into the night. Tahun baru telah tiba, dan semoga di tahun ini sepak bola kita terus berkembang semakin pesat dan tentunya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi jika melihat peluang kita di babak round 3 yang masih terbuka sangat lebar. Dan untuk menyambut tahun baru 2025, berita bahagia menghampiri Timnas Mania dimanapun berada. Karena menurut sejumlah laporan yang ada, kalau proses oleh Romani dan Jairo akan semakin dipercepat agar bisa membela Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Australia pada bulan Maret mendatang. Di sisi lain, calon lawan kita di sisa laga round 3, yakni Australia, harus kehilangan salah satu pilar utamanya, yakni Harry Souttar, mengalami cedera parah dan harus menepi kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan jika melihat situasi yang ada, peluang Timnas untuk amankan 9 poin di sisa laga babak round 3 semakin terbuka sangat lebar. Sempat menjadi tim yang paling diremehkan di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena selain menjadi tim debutan serta tim yang punya rank FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya, terutama di grup C yang dikenal sebagai grup neraka. Namun pelan tapi pasti, dengan semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga ketua PSSI yang super kece, Timnas Indonesia akhirnya berhasil unjuk gigi di babak round 3 ini. Meski sempat terseok-seok di dasar klasemen, namun kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat Indonesia kini berada di peringkat 3 klasemen sementara, sekaligus semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat Timnas Mania semakin bangga adalah level Timnas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena sekali lagi, jika dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani bukan lagi level ASEAN. Para pemain Timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Dan yang terpenting adalah mental para pemain Timnas, yang mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena bagaimanapun, dengan bertemunya tim-tim elit Asia, membuat mentalitas para pemain Timnas semakin meningkat. Bahkan kini, mereka semakin pede dan gak lagi jiper saat bertemu dengan tim-tim besar langganan Piala Dunia. Dan hal itu terbukti saat Indonesia pada akhirnya mampu meraih kemenangan perdana di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Indonesia, march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda. Sementara itu, kabar baik terus menghampiri Timnas di awal tahun 2025 ini, di mana menurut sejumlah laporan, kalau PSSI bersama Sintayong masih terus mengupayakan untuk menambah pemain keturunan baru. Dan oleh Romani serta Jairo adalah yang paling dekat untuk saat ini. Bahkan keduanya akan diproses lebih cepat sebelum match melawan Australia pada bulan Maret mendatang. Bahkan melihat perkembangan pesat Timnas Indonesia saat ini, banyak para pemain keturunan yang ingin berjuang bersama Indonesia untuk mencapai Piala Dunia seperti yang sudah dijelaskan oleh Shandy Walsh sebelumnya. Australia ketiban apes jelang hadapi Indonesia. Di sisi lain, Timnas Australia justru ketiban apes jelang menghadapi Timnas Indonesia. Dikutip dari media australianews.com.au, bek andalan mereka Harry Souttar dikabarkan mengalami cedera Achilles yang memaksanya absen hingga 12 bulan.
di mana cedera itu ia dapatkan ketika membela Sheffield United melawan Burnley di Championship. Terlihat kalau Soutar langsung mengerang kesakitan usai terlibat perebutan bola dengan pemain Burnley. Fields of Nusantara, where legends are born, to the roar of the stadium. Harry Soutar mendapatkan pukulan telak dengan bek seterus harus absen hingga 12 bulan setelah mengalami cedera Achilles, tulis media tersebut. Jelas ini merupakan tamparan mutlak bagi timnas Australia, mengingat betapa pentingnya bek bertinggi 2 meter. Terlebih performa Australia di round 3 ini juga sedang tidak konsisten, nah situasi semacam ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Apalagi di lini serang, kita bakal punya striker baru dalam diri Ole Romeni. To the dawn of hope, across the oceans wide on Fate's tide road. With the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. Amankan 9 poin, makin realistis nih. Sementara itu dengan salah satu pilar Australia yang mengalami cedera, ditambah timnas Indonesia yang akan ketambahan pemain seperti Ole Romeni dan Jairo, tentunya akan membuat pasukan Garuda semakin realistis untuk amankan 9 poin. Karena sekali lagi, jika bisa amankan 3 poin di kandang Australia, posisi timnas Indonesia akan naik ke peringkat kedua. Dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia tentunya semakin terbuka lebar. Apalagi setelah melawan Australia, pasukan Sintayong kembali diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri, yakni melawan Cina dan Bahrain. Jelas, saat melawan kedua tim di atas, pasukan Sintayong akan memberikan performa yang terbaik. Apalagi di leg pertama, mereka hanya mampu meraih 1 poin saja. Dan saat di GBK nanti, mereka tentunya akan amankan poin penuh atau 6 poin. Lalu di match terakhir melawan Jepang, jelas Indonesia nggak berharap banyak. Karena harus diakui, kalau level Jepang 2 level di atas kita, bisa amankan 1 poin saja, sudah sangat bersyukur banget. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust, in unity we rise from the Indonesia jadi tim yang paling diwaspadai. Timnas Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua terendah dalam daftar tim yang lolos ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, timnas Indonesia duduk di posisi 134 dunia, hanya unggul atas Kuwait yang menempati posisi 137 dunia. Walau jadi negara underdog, timnas Indonesia mampu tampil sangar dan memukau lawan. Timnas Indonesia bisa duduk di peringkat ketiga dengan torehan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 laga imbang, dan 2 kali kekalahan. Catatan duduk di peringkat ketiga sendiri membuat timnas Indonesia jadi negara pot ke-6 dengan torehan peringkat terbaik. Korea Utara yang juga ada di pot 6 duduk jadi juru kunci grup A, sedangkan Kuwait ada di peringkat kelima grup B. Posisi timnas Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara di pot 5, yaitu Kirgistan, Cina, dan Palestina. Kirgistan ada di peringkat kelima grup A, sedangkan Palestina jadi juru kunci grup B. Walaupun mencatat hasil paling impresif di antara negara-negara pot 6 dan 5, timnas Indonesia tak boleh terlalu besar kepala. Pasalnya, posisi timnas Indonesia di peringkat ketiga tidak memiliki keunggulan poin yang signifikan dari para pengejar. Di grup C, 4 tim dari peringkat 3 sampai 6 memiliki poin yang sama, yaitu 6 poin. Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga karena punya keunggulan selisih gol atas Bahrain dan Cina, serta lebih produktif mencetak gol dibandingkan Arab Saudi. Kesempatan bagi timnas Indonesia untuk unjuk gigi kembali bisa terlihat di bulan Maret. Saat itu timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Bila timnas Indonesia mampu meraih hasil bagus di 2 laga tersebut, lolos ke Piala Dunia 2026 makin terasa nyata untuk skuad Garuda. So those who came before, in the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Red and white, the colors we bleed.
Dan terlepas dari apapun, intinya dengan sisa laga di babak round 3 ini, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka lebar. Dan perjuangan kita belum usai. Kok eman-eman rasanya kalau nggak berjuang habis-habisan. With courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.